هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin al-qaimin al-qaimat, para orang-orang yang memakmurkan masjid dengan qiyamul lail, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Walillahi utaqa'u minan nar fi kulli lailah. Allah memberikan ketentuan bagi setiap malam bulan Ramadan, hamba-hambanya itu dibebaskan dari api neraka. Mudah-mudahan kita salah satunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza kanat awwalu lailatin min Ramadan, menjelaskan di dalam sebuah hadis sahihnya, beliau mengatakan sebagai mendeskripsikan, menggambarkan sifat bulan Ramadan dengan penuh anugerah Allah itu salah satunya, kalau sudah datang awal bulan Ramadan, sufidatis syayatin wa maradatul jin, dibelenggu, dirantai setan-setan, bahkan setan-setan dan juga jin-jin yang menjadi pentolan-pentolannya, kalau kita katakan pimpinan-pimpinannya. Digambarkan lagi futtihat abwabul jannah wa lam yughlaq minha babun wa ghullikat abwabun nar falam yuftah minhu babun. Pintu surga dibuka selebar-lebarnya, tidak ada pun yang ditutup, satu pun ditutup, dan pintu neraka ditutup dan tidak ada satupun yang dibuka. Ulama nanti menjelaskan mengenai maksud dari ditutupnya, dibelenggunya setan, ditutupnya neraka, dibukanya surga itu. Ada yang menafsirkan secara hakikat, benar secara zahirnya, artinya memang benar-benar ditutup. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan itu merupakan sebuah kiasan akan bahwasanya di bulan Ramadan itu nuansa untuk melakukan ketaatan lebih Allah mudahkan. Bagaimana Allah mengobrol pahala yang luar biasa dibanding bulan-bulan yang lain. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita melihat merujuk kepada ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa yang kita laksanakan dalam ibadah puasa itu membentuk kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Minal ma'asi la'allakum tattaquna, ay minal ma'asi. Begitu dikatakan dalam tafsir Jalalain, supaya kalian wahai orang-orang yang bertakwa, orang beriman, itu tattaquna, menghindari dari kemaksiatan. Nah, hadirin, secara syariat kita sama-sama kenal bahwa takwa itu manfaatnya sebenarnya bukan kepada diri kita saja. Oleh karenanya ketika di dalam surat An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law tarak, maka hendaklah takut, khawatir orang yang meninggalkan dzurriyyatan dhi'afan, keturunan yang lemah, khafu alaihim, yang mereka khawatirkan. Betapa kita banyak sekarang ini pasti merisaukan, bahkan mengkhawatirkan bagaimana anak keturunan kita nanti di masa depannya, bagaimana tentang agama mereka. Mungkin tidak ada yang berpikir demikian, secara manusiawinya mereka akan jadi nanti di masa depannya. Dengan gejolak dunia yang seperti ini, begitu dahsyatnya, setiap saat berubah luar biasa, teknologi memalingkan semuanya, maka pasti kita akan khawatir apakah tetap iman mereka. Tapi menariknya di ayat tersebut
Ketika khafu alaihim falyattaqullah, maka orang-orang yang khawatir itu diperintahkan Allah untuk bertakwa. Di mana takwa ini juga adalah hasil dari perbuatan bagi orang-orang bertakwa. Kita khawatir dengan anak-anak keturunan kita di masa depan, kita diperintahkan untuk bertakwa, menjadi orang baik, melakukan amal saleh, menjauhi maksiat Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah menarik bahwasanya hasil dari ketakwaan itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan kira ketakwaan yang Bapak bina sekarang itu hanya berhenti manfaatnya kepada Bapak saja. Meskipun keturunan Bapak nanti belum Allah takdirkan menjadi orang yang bertakwa, orang baik, tapi yakinlah ketakwaan kita akan memberikan manfaat. Allah akan langgengkan sampai diberikan manfaatnya juga kepada keturunan kita. Banyak kisahnya. Suatu ketika dalam kehidupan namanya Khalifah Ja'far Al-Mansur. Khalifah Ja'far Al-Mansur ini adalah khalifah kedua dari dinasti Bani Abbasiyah. Jadi rentetan pemerintahan Islam setelah mendiangnya Rasulullah Khilafatul Rasyidin itu, Khilafatul Rasyidin, ada dinasti Umayyah, ada dinasti Abbasiyah. Nah, ketika dibaiatnya seorang khalifah yaitu Ja'far Al-Mansur masuk memberikan selamat seorang yang alim, penasehat, memberikan nasihat kenegaraan, namanya Al-Imam Muqatil bin Sulaiman. Melihat datangnya Mansur, melihat kedatangan itu, Khalifah Ja'far Al-Mansur ini yang biasa Al-Mansur disebutnya, berkata kepada Syekh Muqatil bin Sulaiman, "Idzni, nasihati saya." Kata Muqatil, "Baik, wahai khalifah, ada penawaran yang menarik. A'idzuka bima ra'aitu am bima sami'tu." Saya menasihati Anda. Anda mau saya nasihati dengan apa yang saya lihat, apa dengan yang saya dengar? Sebagai seorang khalifah, kalau yang didengar pasti banyak nanti nasihat, dia akan dikeluarkan semuanya. Dan ini bukan momen yang tepat. Ya sudah, saya ingin nasihat yang kamu pernah lihat, yang kamu sebagai saksinya, sebagai kamu lihat sendiri. Akhirnya, bal bima ra'aita, aku ingin kamu memberikan nasihat kepadaku dengan apa yang engkau lihat, wahai Muqatil. Baik, begini nasihatnya dari saya untuk kamu. Jadi sepeninggal beliau ada namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Wahai Khalifah Mansur, Anda tahu Khalifah Umar bin Aziz itu melahirkan 11 orang anak. Tetapi seorang Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang meninggalnya hanya usia 38 tahun tapi sudah meninggal. 38 tahun dalam sejarah usia beliau wafat, belum sampai genap 40 tahun, dan pemerintahannya hanya 2 bulan, beberapa hari atau beberapa bulan, 2 tahun, beberapa bulan atau beberapa hari. Singkat sekali, tetapi kemakmuran luar biasa, dan beliau berhasil membangun negara pada masa itu. Tetapi ketika beliau meninggalkan 11 anak, taraka 18 dinaran. Coba perhatikan, seorang bukan presiden, di atas presiden khalifah, karena kekuasaan lebih luas dibanding negara, hanya meninggalkan 18 dinar. Bapak Ibu tahu 1 dinar kalau dikalkulasikan sekarang itu 1 dinar 4 seperempat gram emas.
4/4 gram gas, 4,25 gram emas. Coba kalau 1 gram emasnya 3 juta, mungkin sekitar 12 juta lebih, atau mungkin 13 juta. Ya, berarti tinggal dikali berapa? 18 dinar. Sangat sedikit. Ukuran presiden, di atas presiden khalifah. Dari 18 dinar tersebut diambil untuk pembiayaan kafan 5 dinar. Kuffina bi 5 dinar. Jadi dari 18 dinar harta warisannya itu 5 dinar sudah diambil untuk pembiayaan kafannya. Washturiya lahu qabrun bi 4 dananira. Sementara untuk beli kuburannya sudah. Juga seorang khalifah membeli kuburan. Luar biasa. 4 dinar. Jadi 5, 4, 9. Sisa 9 dinar dibagi-bagi, sisanya untuk 11 anaknya. Betapa kecilnya, bahkan besaran masih besaran duit. Seorang Khalifah Umar bin Abdul Aziz, luar biasa. Tetapi kata Muqatil, ini yang saya ingin katakan kepada anda wahai Mansur, laqad ra'aitu fi yaumin wahidin ahad abnai Umar ibn Aziz yatasaddaq bi mi'ati farasin lil jihad fi sabilillah. Tapi sebelumnya ada juga kebalikannya dari Khalifah Umar bin Aziz. Hisam bin Abdul Malik juga punya melahirkan, beliau khalifah juga, punya anak 11 juga, meninggalkan setiap warisan anaknya itu milyuna dinar, 1 juta dinar. Berarti kontras sekali perbedaannya antara Hisam bin Abdul Malik dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tetapi kata Muqatil, wallahi, demi Allah wahai Mansur, saya melihat sendiri salah seorang anak Umar bin Abdul Aziz yang sangat dikit diberikan warisannya, enggak seberapa itu, walaupun seorang anak khalifah, suatu ketika bersedekah dengan 100 kuda yang bagus-bagus untuk jihad di jalan Allah. Orang yang tadi diberikan harta yang sedikit, tetapi bisa mengeluarkan sedekah yang luar biasa. Sementara sebaliknya, saya menyaksikan sendiri sebelum saya wafat pastinya, salah seorang anak Hisam bin Abdul Malik ini yatasawwalu fil aswaq, meminta-minta di pasar, punya harta warisan setiap orang 1 juta dinar, tapi akhirnya ujung-ujungnya minta di pasar. Luar biasa, dibalik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa rahasianya? Akhirnya dari situ orang bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz, wa qad sa'ala an-nasu Umar bin Abdul Aziz wa huwa ala firashil maut. Wa qad sa'ala an-nas, akhirnya manusia bertanya-tanya pada Umar bin Abdul Aziz yang sedang sakit menuju kematiannya, menuju wafatnya. Beliau ditanya seperti ini, wahai Amirul Mukminin, madza tarakta li abnaika ya Umar? Wahai Umar, khalifatul mukminin, engkau adalah pimpinan besar orang-orang beriman. Apa yang engkau tinggalkan untuk anak-anakmu sepeninggal engkau? Jawabannya adalah nasihat bagi kita semua. Qala taraktu lahum taqwallahi, aku tinggalkan bagi mereka, aku tanamkan bagi mereka ketakwaan kepada Allah, sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in kanu salihina fallahu ta'ala yatawallas salihin. Kata seorang ayah begitu, aku tanamkan di anak-anakku sifat takwa.
Sebab kalau mereka nanti menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh, aku yakin Allahu yatawallas salihin. Allah yang melindungi, memperhatikan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Tetapi memang kalau takdir berbicara lain, wa in kanu ghairu dzalik. Kalau takdir berbicara lain, bisa jadi memang kita perhatikan, ada contohnya juga. Betapa banyak kita sudah mengarahkan anak-anak kita untuk menjadi orang yang baik. Kita sekolahkan, kita tempatkan di lingkungan yang baik. Tetapi memang takdir berbicara lain. Beliau mengatakan demikian juga, wa in kanu ghairu dzalik, kalau memang tidak saleh, falan atruka lahum ma yu'inuhum ala ma'siyatillahi ta'ala. Apa yang beliau ucapkan? Kalau memang mereka itu bukan orang yang baik nantinya, aku tidak tinggalkan bagi mereka harta yang banyak yang bisa membantu mereka untuk bermaksiat kepada Allah. Tuh. Kelasnya luar biasa. Kayaknya kita untuk memiskinkan keluarga kita kayak nggak tega, padahal kita adalah orang yang kaya. Luar biasa, membentuk sifat takwa. Maka ini sepantas. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kemudian juga ada sahabat yang termasuk min abadillah, ya, sahabat yang depannya itu adalah Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas. Itu kalau malam yusalli minal laili wa ibnuhu as-saghir naimun bijiwarihi yanzuru ilahi qailan min ajlika ya bunayya wa huwa wa yatlu wa huwa yabki, qauluhu ta'ala wa kana abuhuma salihan. Jadi ketakwaan juga yang membuat atas dasar ingin menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bertakwa. Inilah yang dilakukan juga oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kalau beliau malam sholat, ya alhamdulillah kita ada namanya sahur, pasti sebelum sahur kita udah bisa lah 2 rakaat minimal. Terbiasa kita akhirnya. Kemudian beliau melihat anak yang kecil dalam keadaan tidur, sambil membaca ayat-ayat Quran, beliau menangis. Wa kana abuhuma salihah. Ini surat Al-Kahf. Adalah kedua orang tua si anak yatim. Ini menunjukkan kepada cerita di surat Al-Kahfi. Beliau menangis sambil melihat anak kecilnya itu yang sedang tidur. Ya, beliau mengatakan, min ajlika ya bunayya. Apa hubungannya? Wa kana abuhuma salihah. Demi engkau wahai anakku yang sedang tidur, aku ini soleh ini, aku sholat malam ini, aku puasa ini untuk demi engkau. Wah, bagaimana kita memberikan, bagaimana kita memahami? Bukankah semua ibadah kita untuk Allah? Iya, semuanya untuk Allah. Tapi wa kana abuhuma salihah. Kalau dikisahkan, kita singkatkan saja. Ya, sebelum kita salat tarawih, ini sangat menarik. Ketika perjalanan, ya, tentang ayat wa kana abuhuma salihah dan kedua orang tuanya adalah orang yang baik, itu memberikan sebuah inspirasi kepada sahabat Ibnu Mas'ud bahwasanya dia beribadah supaya nanti anak-anaknya sepeninggal dia dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah di dalam ayat suratul Kahfi tersebut, seorang Nabi Musa kemudian berguru kepada Nabi Khidir. Sebagian riwayat mengatakan sebagai pendapat bukan Nabi, tapi orang soleh saja Khidir itu. Kalau kita katakan sebagai Nabi, berarti kita mengambil pendapat yang mengatakan itu sebagai Nabi. Jadi perjumpaan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, pada akhirnya mereka fantalaqu hatta idza ataya qaryatin istata'ama ahlaha. Ya, ada ayat seperti itu. Mereka ini melakukan perjalanan ke sebuah kampung. Namanya orang berjalan, bekal sudah habis,
mohon-mohon minta sama orang-orang kampung tersebut untuk dijamu. Fa'abau ayyudhaifuhuma, tetapi apa? Orang kampungnya pelit-pelit, sekedar minum saja nggak diberikan. Akhirnya istirahatlah Nabi Khidir dengan Nabi Musa, melihat sebuah tembok yang hampir roboh, tetapi Nabi Khidir malah membangun kembali tembok yang hampir roboh tersebut. Ditanya, kenapa tembok kamu bangun sementara orang kampung ini ya pelit-pelit, kok kamu balas kejahatan mereka atau ketidakbaikan mereka dengan kebaikan? Tetapi jawaban Nabi Khidir, fa'arad ayablugha ashuddahu wa yastakhrija kanzahu ma rahmatan min rabbik. Ya. Nanti intinya akhirnya nanti kamu akan saya jelaskan, kata Nabi Musa, kata Nabi Khidir. Ya. Akhirnya Nabi Musa nggak sabar. Wa ammal jidaru, akhirnya ini bahwasanya tembok yang aku bangun itu fakana li ghulamaini yatimaini, aku mendapatkan wahyu dari Allah bahwasanya ini milik kedua orang anak yatim. Fakana li ghulamaini yatimani wa kana kanzul lahum, di bawahnya ada peninggalan harta orang tuanya yang dulu-dulu. Dan syaratnya itu wa kana abuhuma shalihan, dan kedua orang tuanya adalah orang yang saleh. Jadi Allah pelihara hartanya dengan dibangun kembali oleh Nabi Khidir supaya nanti ketika berkehendak dewasa anak tersebut mengeluarkannya tidak jadi diambil orang. Kalau dibiarkan dalam keadaan rusak mungkin akan diambil alih oleh orang lain. Ketika membangun menggali tanah tersebut dilihat ada harta yang terpendam, pasti diambil orang. Tetapi kalau bangunan itu bangunannya cakep, tidak akan orang ambil. Akhirnya apa? Wa kana abuhuma shalihan, Allah pelihara harta anak tersebut, ya. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir, orang tua yang soleh itu, orang tua anak yatim yang soleh itu bukan pas di atas mereka, bukan orang tua kandung mereka, tetapi buyut-buyut mereka yang tingkatannya 7 ke atas. Tingkatan itu 7. Berarti kakek nenek buyutnya yang tingkat ke-7 yang soleh. Sementara tidak digambarkan bahwasanya orang anak yatim itu termasuk juga orang soleh apa enggak. Tetapi yang dijelaskan di dalam Al-Quran adalah wa kana abuhuma shalihan, dan kedua orang tuanya adalah orang yang soleh. Dari sini maka Bapak Ibu, ketika saya membaca ayat ini, penjelasan para ulama, ya, betapa kita kalau merujuk kepada hadis lanjutan tadi itu, ya, bagaimana karakter bulan Ramadan. Rasulullah mengatakan, faya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, ayo datang, raih, ambil, jemput. Menjadikan kita adalah orang-orang yang baik, maka kebaikan kita, kesalehan kita tidak perlu diragukan, akan menjamin nanti perlindungan kepada anak kita. Maka kalau ada istilahnya kita memberikan asuransi, kita nggak mampu ikut asuransi untuk mengcover kehidupan setelah kita untuk anak-anak kita. Tapi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwasanya Allah akan mengcover perlindungan atas mereka. Bahkan seperti kisah anak-anak Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang tadinya hanya disisakan harta yang sedikit, tetapi diberikan motivasi pengajaran tentang ketakwaan, kesolehan, mampu menghadapi hidup dengan lebih mengamalkan amal-amal saleh. Intinya di dalam bulan Ramadan ini, ayo yang kita sama-sama menjadi insan-insan yang baik, sebab kebaikan kita akan kembali kepada anak-anak kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.